Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-94 ini, kita ingin menyampaikan yang terkait dengan istilah Indonesia Emas ya. Sebagaimana beberapa edisi sebelumnya, kita selalu menyampaikan terkait dengan target 2045 itu adalah terwujudnya Indonesia Emas ya. Nah, Indonesia Emas itu sebenarnya itu apa? Indonesia Emas itu sebenarnya apa? Memang kalau terkait dengan hari ulang tahun itu biasanya seperti misalnya nih, misalnya hari ulang tahun kita, hari ulang tahun kita, misalnya kalau usia 50 itu dikenal dengan istilah ulang tahun perak, hari ulang tahun perak. Nah, kalau sudah sampai di angka 100, nah 100 tahun, genap 100 tahun itu disebut sebagai hari ulang tahun emas. Nah, dalam momentum Indonesia merdeka kan tahun 1945. Nah, untuk 50 tahun untuk 50 tahunnya, untuk 50 tahunnya itu adalah di tahun 1995 ya, 1995. Itu di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang perak karena 50 tahun ya. Nah, untuk yang 100 tahun itu adalah di tahun 2045. Nah, momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-100 ini kemudian dikenal dengan istilah Indonesia Emas. Nah, dari berbagai referensi, terutama adalah dari pemerintah kita, ternyata di tahun 2045 itu sebenarnya visi apa yang ingin dicapai sehingga di Indonesia Emas itu atau di tahun 2045 di mana Indonesia itu memperingati hari ulang tahun yang ke-100 100 itu apa yang ingin dicapai oleh negara Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Nah, tentunya kalau kita sebut sebagai pemerintah Indonesia, maka ini menyasar kepada kekuasaan eksekutif, para penguasa eksekutif. Tetapi karena ini menjadi Indonesia Emas ini menjadi sasaran juga sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh kekuatan negara, baik itu bidang eksekutif atau bidang legislatif, juga bidang yudikatif, maka semua pihak ini memiliki tanggung jawab yang sama. Barangkali kita selalu mendengar bahwa semua itu berbasis pada Pancasila, berbasis kepada Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Semua regulasi yang ditetapkan oleh eh, penguasa eksekutif dan penguasa legislatif itu menjadi dasar regulasi, dasar hukum untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nah, tentunya terkait dengan visi Indonesia Emas di tahun 2045 itu tentunya penguasa eksekutif, katakanlah pemerintah Republik Indonesia, selalu berkoordinasi, berkonsultasi, dan tentunya mendapatkan persetujuan dari penguasa legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau bahkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Tapi dalam hal ini yang paling penting itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sementara
para penguasa yudikatif itu nanti akan memantau, akan mengawal terkait dengan pelaksanaan dari regulasi atau undang-undang yang sudah disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau eh, eksekutif dan legislatif. Sehingga di tahun 2045 itu tidak terjadi penyelewengan, tidak terjadi apa ketimpangan, tidak terjadi pelanggaran terhadap regulasi atau dasar hukum atau kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, barangkali di sini kita ingin menyampaikan terkait dengan visi Indonesia di tahun 2045 itu sebenarnya itu apa. Nah, kalau kita lihat dari dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, itu kita melihat adanya 4 visi, adanya 4 visi. Pertama, tentunya yang paling penting itu adalah pembangunan SDM, katakanlah begitu ya. Pembangunan SDM yaitu pembangunan manusia dan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Jadi yang pertama adalah visi Indonesia adalah pembangunan manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya pemerintah Indonesia, baik itu pemerintah Indonesia mewakili eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat mewakili legislatif, itu setelah sepakat bahwa di tahun 2045 pembangunan manusia dan ilmu pengetahuan teknologi itu diwujudkan untuk mewujudkan manusia atau sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi. Kemudian yang kedua, visi yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saya kira ini para ahli di bidang ekonomi, perekonomian di Indonesia itu menjadi pengawal, menjadi pelopor, dan juga sekaligus menjadi motivator bagi terwujudnya visi yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga tentunya adalah pemerataan. Nah, salah satu isu utama terkait dengan pemerataan pembangunan ini adalah pemindahan ibu kota negara, yang itu sudah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu terkait dengan ibu kota negara baru, yaitu Nusantara. Dan itu sudah dilakukan di tahun 2022 undang-undangnya, dan kemungkinan besar itu nanti peletakan batu pertama dilakukan di tahun 2022 ini. Hingga di tahun 2045, pemindahan ibu kota yang sekaligus menjadi ikon pemerataan pembangunan ekonomi itu bisa terwujud. Itu adalah eh, itu adalah visi Indonesia Emas yang ketiga. Jadi yang pertama adalah SDM unggul yang berilmu pengetahuan dan berteknologi. Nah, tentunya teknologinya bukan teknologi menengah ya, tapi sudah teknologi tinggi atau high tech. Ya. Kemudian yang kedua adalah ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini kita sudah tidak, atau negara Indonesia atau bangsa Indonesia sudah tidak menolerir lagi terkait dengan ekspor bahan mentah. Ya. Artinya langsung kekayaan alam kemudian langsung diekspor, itu tidak seperti itu. Tetapi harus ada pengolahan dulu atau kita sebut sebagai hilirisasi, sehingga pembangunan ekonomi berkelanjutan ini betul-betul
ada nilai tambah ketika kita atau bangsa Indonesia melakukan ekspor. Nah, jadi ekspornya bukan bahan bahan mentah, bukan kekayaan alam yang mentah begitu langsung dikeduk dari ditambang dari alam kemudian langsung diekspor, tidak, tetapi diolah dulu menjadi bahan jadi baru kemudian diekspor, dan tentunya setelah memenuhi kebutuhan minimal dari seluruh masyarakat di Indonesia. Itu yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah tadi, yaitu terkait dengan pemerataan pembangunan, dan itu secara ikonik itu dilakukan melalui kebijakan pemindahan ibu kota negara dengan istilah Nusantara. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah terkait dengan tata kelola ya, tata kelola pemerintahan dan tentunya juga penguatan pertahanan dan keamanan nasional karena ini menjadi sangat penting ya. Jadi visi yang keempat adalah pembangunan ketahanan nasional, pemantapan lah menjadi sangat mantap ketahanan nasional kita dan pertahanan dan keamanannya, dan sekaligus terkait dengan tata kelola pemerintahan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perilaku koruptif itu bisa dihilangkan ketika sistem atau tata kelola pemerintahan itu benar-benar modern, benar-benar transparan, benar-benar jujur, dan benar-benar sesuai dengan fakta. Karena kalau tata kelola itu masih bersifat manual, tidak berbasis sistem, maka kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan itu selalu ada karena memang perilaku koruptif itu mencari sela-sela di antara regulasi-regulasi yang ada selama memungkinkan untuk melakukan penyelewengan, melakukan perilaku koruptif, maka itu akan dilakukan. Nah, untuk itu terkait dengan pembangunan atau visi yang keempat, yaitu pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang bersih, maka di sini arti pentingnya pembangunan sistem yang berbasis digital, sehingga ketika persyaratan-persyaratan itu sudah terpenuhi, maka perizinan, kemudian kelulusan, kemudian rekrutmen yang diterima, procurement dan sebagainya, itu berbasis sistem, tidak berbasis manual. Sehingga tata kelola pemerintahan ini benar-benar bersih dan berwibawa lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Oleh karena itu, sekali lagi, pada kesempatan ini kita sampaikan sebenarnya visi Indonesia Emas di tahun 2045 itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pembangunan manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini terkait dengan hasil bumi dan bumi dan alam ini tidak kemudian diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi sudah diolah dulu. Kemudian selanjutnya adalah pemerataan ekonomi. Nah, tentunya ini terkait dengan bantuan, subsidi, bantuan sosial, bantuan pemerintah, itu semuanya harus berbasis data yang valid. Itu pentingnya kemarin yang kita sebut sebagai satu data Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jangan sampai perilaku koruptif ini terus-menerus kita pertahankan sehingga sulit untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.